melakukan pemeriksaan atau pengambilan darah dengan cara fungsi kapiler, pemeriksa harus terlebih dahulu mempersiapkan alat ataupun bahan yang digunakan untuk melakukan fungsi kapiler. Salah satunya adalah tisu kering, beberapa kapas, kemudian saya juga menggunakan beberapa jenis alkohol swab yang mengandung alkohol 70%. Kemudian di sini terdapat pipet untuk pengambilan darah. Di sini juga terdapat lancing atau disebut juga lancet pen. Kemudian di sini juga terdapat blood lancet, handscoon, hansaplast atau plaster, alkohol 70%. Kemudian di sini juga terdapat masker. Semua peralatan harus dalam keadaan steril. Selanjutnya, pemeriksa sebelum melakukan pemeriksaan, maka harus menggunakan alat pelindung diri terlebih dahulu, kemudian menggunakan masker. Kemudian sebelum menggunakan handscoon, pemeriksa harus mencuci tangannya terlebih dahulu dengan menggunakan alkohol 70%, baru bisa menggunakan handscoon. Setelah menggunakan alat pelindung diri dengan benar dan lengkap, maka pemeriksa juga harus mengondisikan blood lancet pada lancing atau lancet pen ini. Setelah dikondisikan, maka pemeriksa dapat melihat jari yang akan ditusuk atau jari yang akan diambil darahnya. Di sini jari yang dapat digunakan adalah jari ketiga ataupun keempat. Di sini saya menggunakan jari yang keempat dan dibersihkan dengan menggunakan alkohol swab. Tetapi jika tidak tersedia alkohol swab, kita bisa membuat dengan menggunakan kapas yang dicampur dengan alkohol 70%. Diusahakan kapasnya sendiri tidak terlalu basah dan dibersihkan secara sirkuler pada jari yang akan ditusuk. Dibersihkan secara sirkuler. Kemudian setelah dibersihkan, untuk menunggu kering, kita dapat memijat atau memasas telapak tangan pasien sampai ke jari pasien atau orang yang akan diperiksa. Kemudian dilakukan penusukan dengan lancing atau lancet pen yang sudah berisikan blood lancet dari arah lateral secara tegak lurus. Ketika darahnya sudah keluar, darah pertama harus dibersihkan dahulu dengan tisu, dibuang. Kemudian dapat dilakukan pengisapan dengan pipet. Pemeriksaannya telah selesai, maka ini dapat diberikan pada laboratorium. Sebelum melakukan pemeriksaan sediaan hapus darah tepi, pemeriksa harus terlebih dahulu telah menyiapkan bahan, alat, dan reagens yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan sediaan hapus darah tepi. Untuk bahannya sendiri yang kita perlukan adalah darah segar, yaitu bisa kapiler ataupun vena, atau bisa juga menggunakan darah dengan antikoagulan K3-EDTA. Kemudian untuk alatnya sendiri, di sini terdapat tabung K3-EDTA, kemudian kaca objek untuk sediaan hapus darah tepi, kemudian terdapat juga kaca penggeser untuk menggeser tetesan darah, kemudian pipet tetes, kemudian rak untuk mewarnai sediaan, kemudian di sini juga ada metanol absolut, kemudian di sini juga ada reagen yaitu Rag and Giemsa untuk memulai sediaan darah tepinya sendiri. Nah, untuk setelah pemeriksa sudah menyediakan bahan, alat, dan reagens, pemeriksa harus terlebih dahulu menggunakan alat pelindung diri secara baik dan lengkap sebelum mengambil bahan yang akan dilakukan pemeriksaan seperti darah yang kita butuhkan. Setelah darahnya sudah diambil, kita dapat meletakkan 1 tetes darah pada ujung kaca objek. Jangan terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Pengambilan ini dengan menggunakan pipet. Kemudian setelah diletakkan, tangan kirinya harus menahan ujung kaca objek. Kemudian gunakan tangan kanannya untuk meletakkan kaca penggeser pada bagian depan tetes darah. Nah, untuk besar sudut kaca penggeser dan kaca objek tempat tetesan darah itu sekitar membentuk sudut 30 ataupun 40 derajat. Kemudian digeser secara berlahan kacanya ke arah belakang sampai menyentuh tetesan darah, sehingga tetesan darahnya akan menyebar dan berada pada sudut kaca penggeser.
Kemudian setelah itu geser kaca penggeser ke arah depan, sehingga darah pada sudut kaca penggesernya menjadi sediaan apus. Kemudian perhatikan besar sudut kaca penggeser selama pembuatan sediaan, ini harus tetap. Dan biarkan sediaan mengering di udara. Setelah mengering, preparatnya bisa diletakkan di mikroskop, kemudian dilihat. Dan menghitung jenis sel. Untuk menghitung jenis sel ini, yang dilihat adalah ada atau tidaknya basofil, eosinofil, batang, segmen, limfosit, monosit. Dan untuk jumlah sel, di sini terdapat 10 kolom, dan jumlah selnya per kolom harus 10. Dan kemudian untuk jumlah sel totalnya adalah 100 dan persentasenya adalah 100. Nah, di sini untuk prinsip pengerjaannya adalah setiap lapang pandang dilihat, satu lapang pandang dilihat apakah ada basofil atau tidaknya, totalnya harus 10. Jika tidak 10, bisa dilihat lapang pandang lainnya, dan jika sudah mencapai 10, bisa pindah ke kolom selanjutnya sampai mencapai 10 juga dan seterusnya. Setelah selesai, maka kita dapat menjumlahkan basofilnya berapa dan dilakukan dalam bentuk persen. Di sini totalnya harus 100 jumlah sel dan harus ditotalkan harus 100%. Pemeriksaan telah selesai. Untuk melakukan pemeriksaan masa perdarahan atau waktu perdarahan atau yang disebut juga bleeding time, pemeriksa harus terlebih dahulu mempersiapkan alat tambahan yang digunakan seperti lancet, tisu kering, kemudian kertas saring, kemudian stopwatch, kemudian alkohol 70%, handscoon, alat pelindung diri, ataupun masker. Sebelum melakukan pemeriksaan, pemeriksa harus terlebih dahulu menggunakan alat pelindung diri, masker, kemudian mencuci tangan dengan 7 langkah, selanjutnya dapat mengenakan handscoon, dan baru dapat melakukan pemeriksaan. Untuk pemeriksaan ini dapat 2 metode, yaitu metode IV dan metode DUK. Untuk pemeriksaan dengan menggunakan metode DUK, itu dapat melakukan penusukan pada daun telinga dengan lancet darah. Jika darahnya mulai keluar, terlihat keluar, jalankan stopwatch-nya untuk menghitung waktu perdarahan, kemudian isap darah yang keluar dengan kertas saring setiap 30 detik, kemudian waktu pengisap darahnya jangan sampai menekan kulit, dan catat waktu masa perdarahannya. Nah, untuk selanjutnya pemeriksaan metode IV itu juga sama, hanya membedakannya dengan menggunakan bendungan pada lengan atas, yaitu sphygmanometer sampai tekanan 40 mm, kemudian bersihkan bagian volar lengan bawahnya dengan alkohol 70%, biarkan hingga kering, kemudian tusuk dengan lancet pada tempat yang akan diperiksa kira-kira 3 cm di bawah lipatan siku, sedalam 3 mm, kemudian jika darahnya mulai terlihat keluar, lakukan stopwatch, kemudian isap darah yang keluar dengan kertas saring, sama seperti metode DUK setiap 30 detik. Nah, untuk waktu penghisap darah, jangan sampai menekan kulit. Nah, di situ kita bisa mencatat waktu perdarahan. Nah, untuk masa bekuan atau clotting time, di sini pemeriksa seperti biasa harus menyiapkan alat seperti stopwatch, lancet, kapas alkohol, objek gelas, dan alat pelindung diri. Sebelum melakukan pemeriksaan juga, pelindung diri harus sudah dikenakan, kemudian cuci tangan 7 langkah, menggunakan masker dan handscoon setelah terpasang dengan baik dan benar. Untuk melakukan pemeriksaan, prinsipnya adalah masa bekuannya dihitung mulai keluarnya darah pada ujung jari setelah dilakukan penusukan sampai terjadi benang-benang fibrin pada tetesan darah kedua objek gelas, seperti gambar di samping. Nah, kemudian untuk pemeriksaan golongan darah, pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mengisi terlebih dahulu identitas pada kartu golongan darah. Nah, yang dilihat di sini adalah golongan darah dan resusnya. Nah, di sini untuk
Keterangannya adalah anti A, B, AB, dan RH atau resus. Di sini juga terdapat reagen, reagen yang sudah disiapkan. Jika alat dan bahan yang sudah disiapkan, maka pemeriksa dapat melakukan penusukan dengan menggunakan lancet yang sudah dikondisikan pada lancing atau lancet pen. Nah, kemudian dapat melakukan penusukan dengan menggunakan lancet tersebut sama seperti pemeriksaan kapiler, fungsi kapiler. Kemudian tetesan darahnya diteteskan pada kertas golongan darah, yaitu di 4 kotak tersebut, kemudian ditetesi dengan reagen sesuai kotaknya. Jika anti A bisa diberikan reagen anti A, anti B, AB, dan D. D ini untuk resus. Kemudian di sini bisa kita lihat hasilnya. Ini ada anti resus, alfa, beta, alfa, beta. Nah, untuk golongan kita bisa lihat di sini. Di sini adalah golongannya A, resusnya negatif. Kemudian di sini untuk yang kedua, di sini ada golongan darahnya B, resusnya positif. Kemudian di sini bagian yang ketiga, golongan darahnya AB, resusnya negatif. Kemudian untuk yang keempat, di sini golongan darahnya O, karena tidak terdapat gumpalan. Kemudian resusnya negatif. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.